Ternyata kan dari teman-teman dia itu kan bilang, "Oh iya bener, setahun, setahun setengah, sampai 2 tahun. Harusnya jantan itu tuh sudah materi gacor, tapi kenapa nggak bisa ngunci-ngunci? Nggak bisa ibaratnya di rendengan pun untuk bunyi nagen itu nggak bisa." Oke, jadi kalau nggak ada betina gacor gimana? Nggak bisa, harus ada. Pemicu itu Ya, kalau ini saya nggak punya solusi. Karena saya sudah nyoba jantan aja yang disendirikan di ruangan, jantan-jantan semua. Kita ngomong dari nol loh. Itu ditunggu sampai 3 tahun Mas Main. Nggak ada yang gacor. Mau diapain aja, nggak ada. Karena memang ternyata intinya itu harus ada pemicu. Dan pemicunya harus lawan jenis. Nggak bisa juga yang dikatakan apa, oh harus punya konsletan dulu. Nah, kalau harus punya konsletan dulu, kenapa nggak langsung beli konsletan? Tapi ada aja. teman-teman tuh punya konslet juga buat masteran. Ya. Ada yang bisa, ada yang enggak, Mas. Ya, makanya jadi kan enggak selalu bisa. Ya, kalau kita dari nol ya udah semuanya dari nol aja. Ke master gitu kan, nadanya ke master gitu. Kan ada yang itu, ada yang bisa ngerekam, ada yang enggak bisa. Itu kan intelijen burung masing-masing. Nah, makanya kan udahlah, nggak usah bicara yang lain-lain. Kalau memang dari nol tuh ya udah dari nol. Kita bicarain anak sekolah dari TK kan nggak perlu bicarain nanti SMP-nya mau di mana. Mau nanti kuliahnya apa. Ya jangan, kita fokus di TK-nya dulu. Kan gitu. Nah, sama Mas. Jadi kan kalau dari nol ya kita bicarain dari nol semua. Ya kebanyakan kan gitu. Nanti kalau sudah gini loh ya dilakuin aja belum, dieksekusi belum udah ngomongin yang lain. Dah ini dulu gitu loh, cara menggacorkan jantan. Makanya kan saya nggak pernah mau ngomongin soal konslet. Ngapain? Jauh gitu loh perjalanannya. Nah, karena apa, itu kan kayak diiming-imingi aja loh. Kayak dikasih angin surga bahwa kalau bikin jantan tuh pasti konslet. Padahal prosesnya kan kita nggak tahu. Iya Mas. Prosesnya berapa lama juga nggak tahu. Yang hebat-hebat aja suruh ngaku. Nggak mungkin dengan bahan dari nol itu sih bisa cepat sebulan 2 bulan jadi konslet. Nggak ada. Kalau sampai kecuali bisa, hoki. Ya. Kalau rezeki pun ya, itu tuh itu 0,0% kemungkinan gitu kemungkinan jadi konslet itu rezeki yang kemungkinannya tipis banget ya. Apa bedanya dengan kita nganggur aja nggak ngapa-ngapain, diam di rumah tengah-tengok berharap suatu saat ada rezeki nomplok. Kan sama aja kayak gitu. Ya kan, daripada gitu kan mending kan kita kan ngelakuin apa dulu lah. Terus Mas, ada pertanyaan lagi enggak teman-teman? Kenapa sulit ya Mas ya? Iya, gitu. Rata-rata gitu. Ya memang kan kita nggak punya batas waktu. Lah kebanyakan teman-teman selalu mematok batas waktu. Padahalnya coba aja penggiat-penggiat konslet semua. Itu kalau boleh mereka jujur itu mereka pun nggak bisa dibatasi waktu. Makanya kenapa mereka penggiat konslet jantan ya, itu selalu punya stok banyak-banyak. Nah itu yang kita selalu sering ngomongin loh. Itu kan kita dari jaring, kita nggak pernah tahu burung mana nanti yang bakal jadi. Betul. Itu mainan jantan tuh seperti itu. Beda betina loh. Betina kita sudah bisa tek. Betina tinggal hajar lapangan. Simpel lah kalau betina. Ya, tinggal hajar lapangan. Kalau sudah jalan ya tinggal berusaha untuk nyetabilin terus kan gitu kan. Nah gitu aja. Kan gitu. Jantan lebih ribet nah. Memang apa ya, jantan memang ribet dan di situ memang banyak pertanyaan banget.
Pertanyaannya itu banyak banget kalau paling banyak pertanyaan di penggacoran jantan daripada penggacoran betina ya. Ya. Makanya kan saya nggak pernah diajak ngomong betina kan. Betina itu kalau boleh sombong ya Mas. Oh, pemula pun bisa lah. Mainan betina itu bisa. Tapi kalau jantan kan enggak. Di situ dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang pasti, biaya. Nah, enggak semua orang mau dan bisa. Makanya kalau banyak itu ya coba aja. Makanya kan selalu saya nekankan kurang satu Mas. Apa? Sabar. Kalau saya sabar nggak bisa tak ikutin Mas. Kenapa Mas? Nggak bisa. Karena gini, sabar itu nanti. Jadi itu yang penting tuh eksekusi kan. Yang kemarin kita bahas. Eksekusi dulu, buktikan dulu, coba dulu. Gitu kan. Penggiat konslet itu tahunan loh waktunya loh. Mereka membutuhkan waktu tahunan sampai akhirnya mereka bisa menemukan trik dan tips untuk mempercepat. Itu pun tetap hitungannya bulan, nggak mungkin harian atau mingguan. Beda lagi kalau sudah bahan jadi bahan setengah jadi ataupun bahan sudah jadi, ya beda lagi. Itu nggak usah diomongin. Kalau memang dari nol, coba aja suruh jujur semua, buka-bukaan semua, butuh waktu lama. Nah itu yang, nah kalau sudah bisa menggacorkan jantan jadi gacor, nah itu baru dimasukin kata-kata sabar, disabari, ditelateni. Ya. Berarti action dulu ya, harus. Sekarang kalau kita mau berkomentar tapi kita nggak pernah tahu kejadiannya, kita nggak pernah ngalami, masa kita berani berkomentar? Kita berani bikin kesimpulan macam-macam, nggak mungkin teman. Harusnya kalau yang wajar itu nggak mungkin gitu loh kan. Kita mesti mesti eksekusi dan pembuktian dulu memang benar nggak. Ternyata kan dari teman-teman di YouTube kan bilang, oh iya bener, setahun setengah sampai 2 tahun harusnya jantan itu tuh sudah materi gacor. Tapi kenapa nggak bisa ngunci-ngunci, nggak bisa ibaratnya di rendengan pun untuk bunyi nagen itu nggak bisa. Kebanyakan rata-rata yang sudah ngebuktikin. Maksudnya nggak bisa? Jadi jantannya itu sudah bisa ngekek Mas Maya, sudah ngekek lah, asik lah pokoknya. Tapi dibawa gantangan nggak bisa, ya kan? Terus yang mereka maksud ngunci itu seperti karakter konslet itu loh, ngekeknya itu bisa nagen satu titik, tenang, burungnya tuh tenang. Nah ini Mas Maya, cuek ya, sudah bisa ngekek di rendengan. Cuek itu apa? Cuek. Mana? Cuek. Oh, cuek. Jadi kayak asik sendiri lah. Nggak bisa seperti itu. Hanya ya gacor tuh gacor normal biasa seperti burung-burung gacor lainnya lah, gacor-gacoran lah. Tapi untuk ngunci-ngunci dengan karakter fisik dan karakter ngekek itu seperti yang arahnya ke konslet itu nggak pernah ada. Ya sama aja seperti burung biasa yang bisa ngekek gitu aja. Nah, begitu ngikuti treatment ini kan, itu kan baru kelihatan nanti di penjemuran, di rendengan. Gitu, baru kelihatan, oh ya ternyata bisa ya. Ternyata gini, ternyata bisa cuek sendiri ya. Nanti satu bunyi, satu nanti nyambung, satu lagi. Jadi nanti ada momen di mana 5-5-nya itu nanti gas-gasan semua Mas. Ngekek gantian. Intinya pokoknya untuk jantan itu intinya gacor cuek gitu Mas. Iya. Harus bisa gacor cuek. Iya. Jadi kalau hanya gacor-gacoran nanti takut apa lagi gitu, masih belum kaget, itu belum. Dan nanti kan yang bener-bener nanti kan seharian tuh dia banyak gacornya daripada diemnya. Ketemu teman-teman ini. Jadi kalau jantan sudah dibilang gacor itu berarti ada tambahannya, gacor cuek. Dia sudah nanti lama-lama semakin dia gacor, nanti gacornya dia itu sudah nggak bisa terganggu dengan orang lewat, daun jatuh, apalagi nanti yang gerak, burung lewat atau apa, itu sudah nggak terganggu. Dia bahkan kayak justru semakin ngotot gitu loh.
Gitu. Tapi ada Mas di gantangan itu udah konslet tapi kok jik kaget, belum cuek, masih belum cuek. Gini Mas, itu bisa ini ya sepengalaman loh. Jadi pas kurang gantang, mandi bisa. Pas di gantangan, ya. Ada gereja lewat, ya. kaget. Heboh, Jadi wek lagi, ya. terus naik kan dia, naik, nagin lagi, ya. lagi. Jadi gini Mas, itu kan mandinya kurang bisa. Terus ditaruh di tempat yang punya pemiliknya itu lebih seneng naruh dia di tempat yang nyaman. Karena biasanya rata-rata ya kita nggak bisa. Maksudnya tempat yang nyaman sendirian di tempat yang tidak terganggu. Oh, itu bikin kaget ya, kan kalau semua keluar kan tetap kaget. Begitu keluar kaget bisa. Terus karena pemiliknya lebih seneng melihat burung itu ngekek nyaman daripada ngekek dengan gangguan yang banyak. Anak kecil lewat, anak kecil nanti apalah, pokoknya ribet gitu tuh. Mungkin pemiliknya nggak membiasain itu bisa. Nah, makanya kan berarti banyak kita faktor. tarik kesimpulan untuk burung kita menjadikan burung cuek itu, menurut Mas Heri rawatnya gimana supaya supaya cuek? Kembali lagi ke tahap-tahap burung gacor tadi itu. di rendeng, di koloni kan, berarti kan pertama koloni ya kan, penempatannya koloni, beda sangkar, terus habis itu penjemur, mandi jemur di rendengan dengan burung banyak, di posisi misalnya rumahnya di kampung banyak orang, itu pun nggak ada masalah. Ya memang pasti takut, pasti. Berarti harus tempatkan ke keramaian itu gimana? Di gantang pun juga di tempat yang diramai. Iya. Keramaian ya. Nah, berarti banyak yang lalu lalang orang. Iya, wes yang teriak-teriak lah, yang gantangan pokoknya bebas. Mau teriak-teriak, mau cacit-cacit, mau malah itu keplok-keplok, malah itu bisa menghilangkan cueknya, berarti lebih maksimal. Istilahnya kan apa ya? Jadi teman-teman banyak burung konslet, tapi banyak yang enggak cuek. Ya, di gantangan. Jadi masih terganggu nanti kalau ada kaget sedikit jadi fighter. Betul. Kadang juri lempar bendera itu kaget. Nah, itu jadi mengantisipasinya yang paling harus berani Mas Mail. Harus berani di tempat yang dia tidak nyaman. Harus berani. Kalau di tempat nyaman bunyi, itu semua burung di tempat nyaman bunyi. Jadi untuk mengurangi biar dia tidak kagetan atau tujuannya kecuek. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut Mas. Ini ilmu baru Mas. Cuek itu. Jadi memang gitu Mas Mail. Jadi dari rawatan tiap hari seperti itu. Oke, kita lanjut ya Mas Mail ya. Jadi tadi kan sudah penempatannya oke. Terus sekarang kan kita dari materi tadi ya. Dari materi sudah ketemu. Kalau nggak dapat materi yang jantan fighter ya cetak sendiri tadi sudah. Caranya gitu. Jadi selama 7 hari itu, seminggu itu, 1 hari itu dilaras biasa kan. Hari Minggu kan kita libur. Rata-rata pada libur misalnya. Itu di rendeng seperti di gantangan aja, simulasi aja. Udah mau di tembok, mau dijajar-jajar di tembok atau di mana terserah. Itu jantan semua Mas. Iya, jantan semua. Itu seminggu sekali dikeluarin gitu. Nanti kita lihat mana yang jadi fighter. Untuk digantung boleh, tapi lebih baik digantung dulu. Digantung itu lebih membuat dia nyaman untuk ngak-ngak jadi fighter. Nek seumpamane Mas, enggak ada gantungan Mas. Ya sudah ditaruh bawah aja. Bisa ya Mas. Bisa, enggak ada masalah. Langsung aja jejer-jejer kan. Kalau di bawah saya lebih ini Mas, dirapetin aja. Agak rapat aja. Jadi simulasi gantangan seumpama jarak gantangan kan 120 menit. Ya, 1 meter lebih kan 1 meter jaraknya. Lebih. Ini satu itu aja, batasnya satu kandang aja jaraknya. Jarak satu kandang aja. Jarak 1 kandang jejer 5 itu udah tungguin aja. Mana nanti kan kelihatan.
teman-teman kan enggak punya gantungan Mas. Ya. Bahkan banyak. Ya, maksudnya digantung tuh terserah digantung, yang penting bisa jejer-jejer gitu. Mau penempatan ditaruh di tembok, di paku itu kan, pakai paku dijejer-jejer di tembok ya terserah. Yang penting kan seminggu sekali mereka di ablak, di rendeng semua, tapi sebaiknya kan memang yang lebih cepat untuk kelihatannya itu digantung. Kalau jantan di bawah tetap nakal Mas. Tetap nakal, tetap kelabaan, nggak tenang. Iya. Ya, tenang. Lebih baik digantungin di tembok atau di mana lah, di rendeng gitu. Itu sama Mas. Oke, nggak apa-apa, saya habisin. Nanti beli lagi. Rokok entong. Terus, jadi gitu Mas. Terus teman-teman di apa namanya di YouTube itu tanya apa lagi Mas? Rata-rata di awal penggacoran. Awal pengajaran. Tetap semua rata-rata di awal pengajaran. Berarti memang sekian banyak loh. Hanya ya itu tadi yang 4 orang itu atau 5 orang itu aja yang sudah bisa mapan di rendengan, sudah bisa ngunci, sudah bisa enak lah pokoknya. Sudah mereka nggak pernah lihat gacornya jantannya mereka itu selama ini seperti itu. Seperti yang hari ini. Jadi berarti ada perubahan ya. Ada perubahan banyak. Itu hanya mereka menjalani 2 bulan. 2 bulan. Dari yang sebelumnya sampai setahun setengah, itu mereka ngelakuin 2 bulan tanpa zong. Tanpa zong setiap hari diusahain di sisa waktunya monoton itu. Monotonnya juga nggak sama semua. Waktunya beda-beda. Yang penting kan monotonnya gitu tuh diselain dulu. Dia ada selanya untuk bisa ngerawat gitu terus. Malam juga pasti. Kalau malam mereka A1 pasti mandi semua, tunggu sampai kering, direndeng juga kan. Direndeng dengan jarak gitu, semua ngelakuin itu. Kalau yang cibul Mas? Cibul tetap dimandiin itu. Makanya kan gini Mas Mael, buat mengirit waktu kan. Dan juga untuk menenangkan burung jantan. Yang nggak pada tahu itu gini, berharapnya ngekek terus. Padahal jantan itu dari awal harus bikin dia tenang. Nah itu. Jantan kan tahu sendiri kelakuannya ya. Memang jantan itu memang untuk harus nagen tenang, itu cuek dulu ya. Jadi kunci pertama teman-teman untuk jantan itu harus seperti itu. Tenang dulu. Bisa tenang cuek. Seperti betina itu. Ya, nggak merasa terganggu. Itu kuncinya kalau kita ngerekomendasiin loh. Itu belum ke arah konslet ya Mas. Masih jauh. Ini masih di penggacoran ya. Ini belum ya? Belum. Itu triknya itu mapaninya jantan itu ya salah satunya kalau saya pribadi, kalau saya nyaranin, kalau yang juga bisa ngikutin loh, mandinya dipegang atau model celup itu dipegang. Harus setiap kali ritual apapun untuk mandiin jangan semprot dulu. Kalau yang sudah disemprot tenang Mas, ya udah. Tapi kan kalau 1 burung enggak masalah Mas semprot Mas. Kalau 5 burung semprot ya ngabisin waktu. Nah makanya kan ngerawat gini tapi nggak menghabiskan waktu banyak. Kalau dari nol itu jangan terbentur terganggu dengan waktunya untuk ngurusin burung. Makanya kan di sini saya selalu bisa jawab kan trik dan tipsnya kan gitu loh. Di jantan tuh gimana sih untuk mapani jantan, salah satunya kan itu. Mandinya dipegang. Ya. Mau semprot pun harus dipegang. Pegang, celupin. Tapi sampai direnangkan apa enggak usah ya. Dipegang sayap dibuka, dicelupin air. Dia mandinya gitu aja. Terus kepala dibasahin pakai tangan kita gitu kan, rata. Udah gitu aja. Kan cepet itu. Enggak sampai semenit 2 menit lah. Iya, makasih Mas. Jadi tips triknya seperti itu teman-teman untuk jantan ya, jantan supaya
anteng, mapan dulu. Yang mapan, penting itu jangan tenang, ngekek and cuek. dulu ya. Dia Itu bisa mentalnya terbangun dulu. Awal ini awalnya, awal mulanya. Jadi teman-teman yang belum apa tahu maksudnya penggacoran ataupun masih ditanyakan itu diantengke dulu, ditenangkan dulu untuk jalan. Betul ya Mas Eri ya? Iya, memang harus gitu. Makanya kan mandinya harus selalu dipegang. Itu kan ada yang bilang jantan jangan dimandiin. ya. Itu kan kalau udah step berapa persen. Kalau ini kan 0% ya Mas. 0% supaya anteng dulu. Iya. Tapi rata-rata ya Mas. Sebenarnya ya, yang sudah jadi konslet pun tetap beberapa apa ya? Istilahnya gini kan, nggak semua orang mau cerita. Apalagi sampai kalau yang menganggap itu rahasia dapur. Kan nggak mungkin cerita. Tapi yang saya pahami semua itu rata-rata tuh malam tuh mandi. Rata-rata malam mandi. Jadi erak ketang dikabuti. Semprot embun gitu. Pasti. Bahkan ada yang memang kalau malam semprot kabut, kasih cepuk mandi, dia mandi. Itu kan salah satunya kan juga untuk ngontrol birahinya. Itu cara saya Mas. Oh cara. Semprot embun, kasih cepuk mandi. Cepuknya ganti besar. Air yang enggak cepuk air minumnya yang gede itu. Ya. Tak ganti air baru itu, nanti dia mandi sendiri. Biar mandi sendiri. Ya gitu, memang triknya gitu. Itu kan gini Mas. Kalau saya burung belum jadi, nggak pernah tak mandi. Tak suruh mandi sendiri nggak pernah. Jadi kalau prinsip saya, kalau burung belum jadi nggak pernah biarkan mandi sendiri, itu nggak pernah. Mesti harus dipaksa mandi. Apa ya? Disiplinin dia gitu. Ya kayak kita mau apa ya Mas, pelatihan apalah, wajib militer, babil atau apa, nggak ada yang biar terserah dia maunya apa, kan nggak mungkin. Tetap digojlok dulu kan. Setelah jadi baru monggo terserah maunya apa kan.